Pemirsa, nama pedangdut Clara Gopa lagi-lagi dicemarkan oleh seseorang yang berinisial I. Tak hanya soal dugaan pencemaran nama baik, kabarnya personil duo semangka ini mendapat perilaku kurang menyenangkan alias dilecehkan oleh orang tersebut. Perilaku yang tak menyenangkan itu membuat Clara geram hingga mengultimatum kepada pelaku untuk meminta maaf. Kepada kami, Clara mengucap jika hal itu tidak diindahkan oleh I, maka Clara bakal membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Kak Dewi maunya aku tetap harus up terus di media, bahwa jangan sampai ada korban lagi, karena dia ini sudah menipu banyak uang gitu loh, masalahnya kan banyak banget yang dirugikan kan. Clara juga mengaku jika dirinya sama sekali tidak mengenal dengan pelaku tersebut. Namun ia mengklaim mengenal baik dengan para korban pria berinisial I tersebut. Lantas benarkah pelaku adalah orang yang sama dengan kasus yang dialami oleh pedangdut Dewi Persik yang tengah ramai diperbincangkan warganet? Gak ada hujan gak ada angin, dia yang ngejelekin nama Dewi Persik tuh kan. Terus dia bilang juga, kamu masih enak tuh keluar makanan, keluar minum dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak, aku sebagai timnya Dewi Persik tidak pernah dikasih air putih. Bahkan makanan, apalagi makanan itu tidak ada sama sekali. Bahkan semua alat yang dia punya itu Dewi Persik pinjem tanpa bayar, dan hasil kerja kerasnya katanya nggak dibayar. Bisa dibilang kasus Clara dan DP memang berbeda, namun pelaku diduga adalah orang yang sama. DP begitu murka terhadap inisial I yang mengaku telah melambungkan karirnya hingga saat ini di panggung hiburan tanah air. Di laman foto berbaginya, DP justru membuka tabir jika pria berinisial I itu tak lain adalah orang yang belum lama dia kenal. Tak sampai di situ, DP juga menjelaskan jika orang berinisial I itu tak lebih hanya sebagai penjual kamera untuk kebutuhan vlog miliknya dan tak pernah ikut andil dalam urusan konten dan pekerjaannya. Dan dari situlah terlihat jika DP memention nama Clara Gopa sebagai orang yang pernah ditipu oleh pria berinisial I tersebut. Dia juga ngomong kalau aku tuh cinta mati sama dia. Padahal di situ posisinya kita profesional kerja, tidak ada yang aneh-aneh. Jika dalam waktu seminggu tak ada itikat baik dari orang tersebut, Clara dan DP kabarnya bakal membawa kasus ini ke jalur hukum. Ini katanya Bang Sandi sih 1 minggu ini kita lihat dulu, misalkan dia ada etikat baik, terus dia mau nggak nipu lagi tentang furniture, terus dia mau ada etikat baik minta maaf, mungkin yang nggak tahu ya dari Kak Dewi mungkin memaafkan. Kalau dari aku mungkin untuk pertanggungjawaban sih, untuk bicara masalah yang berbau kayak gitu kan sensitif banget ya, kalau menurut aku dia sampai ngomong kayak gitu. Terlepas dari itu, sepertinya Clara menjadi langganan hujatan tindak asusila hingga penipuan. Berawal dari kasus bullying lantaran disebut-sebut sebagai perusak hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Karena tak tahan dengan hujatan, ia juga sempat ingin mengakhiri hidup. Namun rencana untuk melaporkan warganet yang acap kali membuat hidupnya tak tenang hanya sebatas ucapan di bibir. Meski sudah banyak mengantongi banyak bukti baru, namun hingga saat ini Clara belum juga membuat laporan ke pihak berwajib. Lantas benarkah hal tersebut bagian dari strategi Clara agar selalu eksis di panggung hiburan tanah air dengan mengais derita dari hujatan warganet? Sakit lah pasti, kalau kata-katanya dibilang kata-katanya luar biasa sakitnya. Dalam arti apa ya, pansos, terus nggak bisa makan lah, gini. Ya pokoknya gitulah, kalau bahasa netizen kan kayak gitulah, Mas tahu sendiri. Pemirsa, semua pasangan yang menikah tentu mengharapkan pernikahannya berjalan harmonis dan langgeng hingga maut yang memisahkan. Tapi harapan tersebut bisa saja ambyar, tidak sesuai kenyataan, dan bercerai pun menjadi pilihan. Tapi walau sudah berpisah, bukan berarti hubungan mantan suami istri tersebut menjadi buruk. Bahkan tak jarang mantan pasangan tersebut masih menyimpan benih cinta atau kasih sayang meski sudah berpisah. Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh mantan pasangan suami istri yang telah berpisah. Dalam video viral yang beredar, meski telah berpisah, keduanya tampak masih mencintai satu sama lainnya. Peristiwa sedih ini terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan yang lebih mengharukan, sambil menggendong seorang bocah yang diduga anaknya, sang mantan suami hadir ke pernikahan mantan istrinya yang sudah berbalut busana pengantin. Kesedihan terpancar dari raut wajah pria tadi saat menepuk-nepuk bahu mantan istrinya yang tengah memeluknya. Momen mengharukan tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @makassar_info belum lama ini.
Video berdurasi setengah menit tersebut sontak membuat sedih warganet. Lantas, apa komentar selebriti menanggapi momen mengharukan tersebut? Kalau saya sih, kalau mantan saya udah menikah atau sudah berbahagia dengan yang lain, ya udah, saya mah cukup mendoakan aja. Tapi kalau untuk sampai kayak nganter-nganterin seperti itu sih, enggak gitu ya. Semuanya bercampur aduk, jadi kalau saya sih tidak bisa membayangkan perasaan-perasaan yang ada di antara mereka gitu. Saya yakin perasaan kesedihan, perasaan terebut, perasaan terserabut itu pasti ada. Jadi Lain lagi sama video viral satu ini. Ketika cinta tak berjodoh, memang sakit rasanya. Ketika kita berharap seseorang menemani hidup kita, akan tetapi takdir berkata lain, hanya membuat rasa sakit hati dan sedih. Kisah pilu ini seperti yang dialami wanita berhijab ini yang datang ke pernikahan mantan. Ia duduk sendirian di bangku tamu undangan. Matanya berkaca-kaca memandangi ke arah pelaminan. Masih menatap ke arah pelaminan, wanita tersebut duduk menyamping menopangkan lengan tangan kanannya ke sandaran bangku yang didudukinya. Sesaat kemudian air matanya jatuh membasahi pipinya. Cuplikan momen sedih tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar. Terlihat wanita itu sedang menghadiri kepernikahan mantannya. Wanita tersebut duduk sendiri di deretan bangku tamu undangan. Bisa jadi wanita itu menangis karena masih menyimpan rasa cinta terhadap pria yang kini duduk bersanding di pelaminan dengan wanita lain. Dan yang mengharukan, mengetahui kehadiran mantan pacarnya, pengantin pria lantas turun dari pelaminan dan menghampiri wanita tersebut yang tengah menangis di bangku tamu undangan. Tapi tidak berapa lama, momen kesedihan lain terjadi. Si mempelai pria justru tak kuasa menahan kesedihan karena telah membuat wanita itu menangis. Si mempelai pria tersebut justru gantian menangis dan bersimpuh di kaki mantannya. Tak berapa lama berselang, giliran mempelai wanita turun dari pelaminan dan menghampiri wanita itu. Bukannya cemburu, kedua wanita itu justru berangkulan. Sejumlah selebriti pun mengomentari momen mantan yang datang ke pernikahan mantannya. Ada banyak kenangan mungkin, atau juga memang ada memori-memori yang gak bisa dilupain dan dia harus ngerelain dengan cara seperti itu. Gak apa-apa, berarti dia being a strong woman karena hadir walaupun dengan tangisan, tapi merelakan. Asik. Kayak mungkin keinget sama memories yang dulunya waktu bareng-bareng gitu. Tapi mungkin juga dia sedang proses mengikhlaskan gitu dengan cara menangis di situ gitu. Buat kita semua bisa dijadiin contoh ya. Artinya walaupun nggak jadi, tapi harusnya komunikasi itu tetap aja berjalan, tetap istilahnya dengan ketabahan hati bisa menjadi sahabat aja gitu.